Yang punya ini Pak Sebenarnya izin Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang belum makan. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Hasbalah Yunus, kemudian Ketua Yayasan Bapak Fadlullah SE ME, hadir pula bersama kita Ketua Yayasan Zayan Insani Sejahtera yang selalu mengatur jadwal saya di Sumatera Utara, kakak kelas saya di Mesir Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC. Kemudian hadir pula bersama kita di tengah kesibukannya Bapak Rektor Universitas Muslimin Nusantara. Lalu kemudian guru kita semua, Ustadz kita Ustadz Syafi'i Siregar. Tidak semuanya bisa naik ke atas. Saya lihat di bawah ada Ustadz Ja'far Siregar apa Nasution? Hasibuan, tidak Siregar, tidak Nasution. Ustadz Ja'far Hasibuan. Kakak saya hadir juga di sini, rupanya cucunya sekolah di sini, Kak Laila Hasim. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, majelis guru tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang pernah saya tahu, apa yang pernah saya baca, apa yang pernah saya dengar dari guru-guru saya. Mungkin ada yang pernah saya baca tidak terbaca oleh Bapak Ibu, tapi boleh jadi banyak yang Bapak Ibu baca belum pernah saya lihat. Jadi kita sebenarnya adalah sharing pengetahuan tentang pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Awalnya metode pendidikan dalam Islam itu metodenya namanya talaqti. Talaqti itu disebut juga dengan halakoh. Oh, sebelum masuk ke tema ada lupa. Ada hadir bersama kita Pak Camat, hadir juga bersama kita Ibu istri Pak Bupati Fakfak Barat. Lama juga saya menghafal-hafal ini, lupa juga. Awalnya metode pendidikan dalam Islam itu adalah metode namanya talaqti. Talaqti artinya berjumpa langsung antara murid dan guru. Lalu kemudian disebut juga dia dengan metode halakoh. Halakoh artinya lingkaran, karena guru duduk, muridnya membuat lingkaran. Ini metode asal pendidikan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW duduk dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dengan perbedaan umur dan usia. Karena umurnya itu jangan kita bayangkan bahwa sahabat itu usianya sama. Karena Zaid bin Sabit ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Umar bin Khattab beda dia dengan Nabi SAW. Abu Bakar Siddiq cuma beda 3 tahun. Jadi di situ ada orang dewasa, di situ ada orang remaja, di situ ada anak-anak. Tapi semuanya bisa mendapatkan ilmu dari Nabi SAW. Itu salah satu mukjizat Nabi. Di tengah komunitas latar belakang pendidikan, kehidupan, usia yang berbeda, tapi dia dengan kata-katanya yang singkat orang bisa mengerti. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa metode asal dalam pendidikan Islam adalah guru bisa melihat dari mulai cara duduk murid, melihat matanya, tatapan, karena dia muridnya tidak terlalu banyak. Lalu kemudian pada akhir abad, belum sampai 100 tahun yang lalu, ditemukanlah mikrofon. Awal-awal mikrofon ini masuk ke Masjidil Haram, ulama-ulama Saudi Arabia mengharamkan mikrofon. Karena mikrofon ini tak ada zaman Nabi. Mereka selalu mendefinisikan kalau tidak ada zaman Nabi berarti bid'ah. Berarti mikrofon ini bid'ah.
Pada masa itu ada ulama besar dari Al-Azhar Mesir namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kebetulan dia diundang untuk mengajar tafsir karena dia pakar tafsir di Universitas King Abdul Aziz yang sekarang berubah namanya menjadi Ummul Qura di kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita naik mobil dari kota Makkah menuju Padang Arafah, ada di sebelah kanan kampus Ummul Qura. Di antara orang Sumatera Utara yang pernah belajar di Ummul Qura dan dapat gelar doktor, almarhum Dr. Muslim Nasution, ketua pimpinan Al-Jamiatul Wasliyah Jakarta, dosen UIN Ciputat. Lalu kemudian ketika mikrofon masuk ke Masjidil Haram, terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Ulama Saudi Arabia mengatakan mikrofon ini bid'ah, tidak boleh masuk dalam ibadah. Lalu kemudian datang Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, berjumpa dengan ulama yang mengharamkan mikrofon. Begitu dia jumpa, ditanyanya, kenapa mikrofon ini haram? Kata Syekh orang Arab Saudi itu, karena mikrofon tak ada zaman Nabi. Kebetulan ulama yang mengharamkan mikrofon itu sedang membaca Quran dan dia pakai kacamata. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, mikrofon ini membesarkan suara, sedangkan yang kau pakai itu membesarkan gambar. Kenapa yang membesarkan suara haram dan yang membesarkan gambar kok halal? Fungsinya kan sama, sama-sama memperbesar. Yang ini memperbesar suara sehingga bisa nyaring jauh, sedangkan yang kacamata memperbesar gambar Al-Quran yang kecil tak nampak mata bisa jadi jelas dengan kacamata plus dan minus. Suara saya cuma jelas. Saya di atas nih mendengar suara saya macam masuk ke hutan menggema tak selesai-selesai. Maka kita perlu tahu bagaimana perasaan orang lain. Begitu Bapak Ibu menjawab jelas, berarti ternyata karena suara menggema bagi orang yang di atas, adapun yang di bawah dia jelas mendengar. Ini salah satu efek masuknya teknologi pengetahuan belum sampai 100 tahun yang lalu. Karena Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi lahirnya tahun 1911, meninggalnya tahun 1998. Waktu saya sampai ke Mesir 1998, masih sekitar 23 tahun yang lalu. Saya ingin menjelaskan bahwa sejak masuknya teknologi maka ada terjadi perubahan dalam pendidikan. Mulailah masuk radio. Yang awalnya orang mendengar pengajian di hadapan tuan guru, di hadapan ustadz, mulai muncul ustadz radio. Tapi belum melihat gambar, hanya sekedar suara saja. Lalu kemudian muncul televisi. Jadi ada zamannya ustadz radio, Buya Hamka, memberikan ceramah melalui radio. Kemudian muncul lagi setelah itu televisi, zaman Kiai Haji Zainuddin MZ dan selevel dengan beliau. Lalu kemudian muncul sekarang tidak lagi televisi. Kalau dulu TV 1, sekarang TV dengan parabola bisa 20, bisa 100 channel, TV kabel. Ada yang lebih canggih lagi daripada itu. Itulah yang kita kenal sekarang dengan metode belajar dari YouTube. YouTube ini tidak bisa lagi dikontrol oleh komisi penyiaran, karena kalau televisi ada badan sensornya. Dulu orang untuk membuka stasiun televisi dia punya uang ratusan miliar. Zaman sekarang satu orang bisa punya beberapa channel TV karena begitu mudahnya membuat channel di YouTube. Bahkan salah satu channel itu Bapak Ibu tonton, channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Seiring dengan majunya teknologi terjadi perubahan cara mendidik. Yang sebelumnya guru melihat cara duduk muridnya, tatapan matanya, dari dia mulai kosong paham atau tak paham, yang awalnya tablik akbar tak ada, sehingga guru bisa melihat jamaah sekelilingnya, terjadi perubahan yang luar biasa. Zaman dulu kalau kita pengajian orangnya ramai berarti hebat. Zaman sekarang justru pengajian orangnya tak ada. Jadi kalau Bapak Ibu melihat saya ceramah di TV, rekaman di bulan Ramadan, itu jamaahnya tak ada. Saya sama kamera aja berdua, bercakap macam orang gila. Apa boleh buat?
Memang sudah begitu kenyataannya. Lalu kemudian dulu asalnya metode belajar itu satu buku itu dikhatamkan. Makanya dulu kalau kita dengar ada tuan-tuan guru belajar di kota Makkah Al-Mukarramah, dia duduk dengan syekh ini, khatam dengan syekh ini, dia pindah ke syekh ini. Misalnya untuk fikih mazhab Syafi'i dia belajar matan takrib, khatam matan takrib dia pindah ke Fathul Qarib, habis Fathul Qarib dia pindah ke I'anah. Begitu juga dengan bahasa Arab. Metode itu dibawa ke Sumatera Utara oleh ulama-ulama yang belajar ke kota Makkah Al-Mukarramah. Kebetulan salah satu imam Masjid Raya di depan Istana Maimun itu imam besarnya bernama Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum imam besar tamat dari Masjidil Haram, satu angkatan dengan Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, Jombang, satu angkatan juga dengan pendiri PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang dikenal dengan Inyak Canduang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lalu kemudian mereka ini membawa pulang metode pendidikan yang model menghatamkan buku ini. Tapi kemudian dengan berjalannya zaman, manusia sudah terlampau sibuk untuk menghatamkan satu buku. Lalu kemudian waktu yang disesuaikan dengan materi, muncullah apa yang disebut dengan sistem SKS, sistem kredit semester bagi yang rajin. Yang tak rajin, sistem kebut semalam. Besok mau ujian, malam ini diselesaikannya. Maka kita mengenal ada satu mata kuliah 16 tatap muka, 2 SKS, potong tatap muka pertama perkenalan bagi tugas, potong ujian mid semester, potong UAS, ujian akhir semester. Sekarang jadi Ustadz Abdul Somad. Setelah itu kemudian 13 tatap muka bertemu, khatam tak khatam, selesai tak selesai, maka ini musti. Ini beda dengan belajar di Al-Azhar. Al-Azhar Mesir tidak pakai sistem kredit semester, tidak pakai hitung berapa tatap muka. Buku itu mesti dikhatamkan. Yang penting masuk dari bulan September, Oktober, November, Desember ujian, Januari libur, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ujian, Agustus libur. Jadi waktu tidak bisa dipotong untuk dipaksakan menerima materi. Sampai hari ini Al-Azhar masih pakai sistem itu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa sistem ini lebih baik dengan ini lebih baik, tidak. Saya hanya ingin bercerita bahwa metode pendidikan ini berubah dengan perubahan zaman yang luar biasa. Dulu orang mesti berjumpa dengan tuan guru pagi, petang, siang, malam, habis subuh, habis zuhur, habis asar, malam, bahkan tahajud untuk menghatamkan buku. Lalu kemudian dipres menjadi 16 tatap muka, potong tatap muka pertama, potong mid semester, potong ujian akhir, potong libur asap, banjir, guru tak datang. Sekarang dipotong itu semua, tak berjumpa sama sekali dengan guru. Maka muncullah siswa-siswa produk online, atasnya pakai jilbab, bawah pakai celana pendek. Kenapa? Karena yang ditengok gurunya hanya fotonya yang setengah aja. Mau tak mau, suka tak suka, kita sudah mengalami itu sejak lockdown bulan Maret 2020. Berarti nanti kalau Maret 2022 itu kita sudah 2 tahun menjalani lockdown. Saya sendiri melockdown diri saya, tidak keluar sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan tak keluar sama sekali, hanya kajian online saja. Agustus baru saya keluar. 6 bulan saya tak keluar, saya timbang naik 6 kilo. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa efeknya? Kalau saya sudah mencoba mengajar orang tidak terlalu banyak, saya baca kitab, muridnya keliling, itu murid fokus. Dia tidak bisa sedikit pun untuk tidak memperhatikan. Walaupun mengantuk dia tahan-tahan. Kenapa? Karena hubungan begitu dekat dan suara tidak pakai mikrofon, hubungan langsung. Membaca kitab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Arba'in pun begitu, baca kitab Riyadhus Shalihin pun begitu, baca kitab Al-Adhkar pun begitu, baca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam pun begitu, baca kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram pun begitu. Kenapa? Karena murid begitu fokus. Tapi begitu sudah mikrofon, apalagi dengar radio, apalagi televisi, ditambah lagi online,
efek terhadap kepribadian anak didik juga berpengaruh luar biasa. Jangan heran kalau anak-anak yang produk 2020, 2021, 2002, 2023 bahasa mereka sudah mulai bahasa WhatsApp. Bagaimana bahasa WhatsApp? Singkat-singkat saja. Saya sudah coba tuh bicara dengan beberapa anak. Apa kabar? Sehat. Kelas berapa? 5. Kita yang dididik untuk berakhlak, sopan santun, kita diajarkan dari kecil bahwa kalau orang itu agak tua sedikit, ada ujungnya. Kelas 5 bang. Kalau dia sudah agak tua sedikit, perempuan, kelas 5 makcik. Kalau sudah agak tua sedikit, kelas 5 nek. Ada kata di ujung, kalau itu tidak diucapkan ada rasa tidak enak, ada rasa sungkan, ada rasa segan. Sungkan, rasa tak enak, segan, inilah yang dihilangkan oleh teknologi. Saya bukan ingin mengajak Bapak Ibu lalu setelah pulang dari sini HP kita buang ke sungai ular, lalu kemudian kita tidak lagi pakai gadget. Bukan itu maksud saya. Bagaimana supaya kita cerdas menghadapi kemajuan zaman. Karena Islam tidak mengharamkan teknologi. Ustadz, apa hukum TV? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala yang ada di dunia ini hukumnya boleh. Baru datang haram ketika ada dalil yang mengharamkannya. TV, radio, handphone, website, apapun namanya dalam Islam, al-aslu fil asya. Dalam usul fikih, usul artinya dasar, fikih hukum. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau perintahnya tak kuat, sunnat. Kalau larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Itu produknya, itu hasilnya. Mesin untuk mencetak hukum ini namanya usul fikih. Usul fikih mengeluarkan kaedah-kaedah. Di antara kaedah dasar dalam Islam, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asalnya boleh. Mikrofon boleh. Kamera boleh, handphone boleh. Kapan dia menjadi haram? Ketika dia memberikan efek negatif, maka dia berubah menjadi haram. Saya tidak berpegang pada mazhab konservatif yang anti kemajuan, menganggap bahwa ilmu pengetahuan modern ini merusak iman. Tidak. Karena jamaah pun banyak kenal dengan saya, justru bukan karena pengajian di masjid yang pakai metode tradisional, tapi kenalnya melalui alat komunikasi, melalui website, melalui channel. Buktinya kalau saya pergi ceramah ke pedalaman, jumpa dengan mereka di hutan, saya salam, dia tak jawab. Rupanya di situ tak ada signal, jadi dia tak kenal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teknologi insya Allah mempermudah. Yang dulu kalau mau mencari hadis mesti membuka satu persatu rak-rak di perpustakaan. Buka Sahih Bukhari tak jumpa, buka Sahih Muslim tak jumpa, buka Sunan Abi Daud tak jumpa, buka Sunan Nasai tak jumpa, buka Sunan Tirmizi tak jumpa, buka Sunan Ibni Majah tak jumpa. Rupanya ada dalam kitab Muwatta Ibni Malik. Hadisnya tak dapat, debu TBC-nya dapat. Tapi sekarang alhamdulillah, berkat adanya aplikasi-aplikasi, berkat adanya program, ada namanya program Syamilah yang isinya sampai 5.000 buku. Hanya dengan 16 GB, lalu kita setupkan ke laptop, kita buka, sudah. Memang teknologi membantu untuk mempermudah pendidikan, tapi ada sesuatu yang tidak bisa ditanamkan lewat teknologi. Apa dia? Rasa sungkan, rasa segan, rasa tak enak hati, rasa hormat menghormati. Ini semua adalah tanggung jawab orang tua, karena mereka lebih lama bersama anak-anak mereka. Tak bisa diserahkan ke lembaga pendidikan. Maka tadi saya tanya Pak Fatullah, ini sekolah kita boarding atau full day? Full day. Full day. Hari yang penuh. Masuk jam 8, pulang jam 4. Habis itu diserahkan kepada orang tua. Aslinya pendidikan anak ini adalah kewajiban orang tua. Tapi karena orang tua tidak mampu mendidik anak dengan segala keterbatasannya. Saya kebetulan ketemu dengan sahabat saya, kepala sekolah. Kata dia, hampir 90% orang tua meminta supaya pendidikan offline. Kenapa? Kami sudah tak sanggup jadi guru, udah habis bahan kami udah. Jadi di antara salah satu hikmah Covid ini, orang tua menyadari bahwa mereka sebenarnya punya uang,
mereka punya titel, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk mendidik. Saya termasuk orang yang tidak punya kemampuan untuk mendidik anak-anak, karena saya pernah diundang ceramah ke salah satu TK, Taman Pendidikan Al-Quran, sekaligus ada TK-nya. Jadi saya sangka waktu itu yang mau diceramah ini wali muridnya. Ternyata begitu sampai di lokasi, anak-anak kecil semua. Begitu dipanggil protokol, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Satu pun tak ada yang peduli. Ceramah saya muqaddimah 5 menit, saya tengok keadaan tak memungkinkan untuk dilanjutkan. Akhirnya saya panggil, ini kalau begini mesti panggil pawangnya. Panggil kepala sekolah. Bu, kepala sekolah tolong atasi dulu ini, keadaan dah tak terkendali. Kepala sekolahnya kecil saja, ibu-ibu, lalu dia berdiri depan, anak-anak tenang semuanya. Ternyata kalau mengamuk tinggal panggil dukunnya, pawangnya, selesai masalah. Kita belum tentu punya ilmu itu. Saya kalau disuruh ceramah insya Allah, kalau disuruh tabligh akbar insya Allah, tapi untuk menghadapi anak TK, anak SD, innalillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya Covid, anak-anak tidak bisa masuk, mulailah pendidikan online sejak Maret 2020. Orang tua disadarkan tentang ketidakberdayaannya. Tapi di balik itu semua, Allah Subhanahu wa taala tetap ada hikmah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci, tidak suka sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Di situ orang tua bisa menanamkan tentang kepedulian, tentang kasih sayang, tentang bagaimana menghormati orang tua dan lain sebagainya. Cuman yang jadi masalah, orang tua juga stres karena berhadapan dengan sesuatu yang tidak dia hadapi sebelumnya, dan orang tua juga menghadapi ombak besar dari teknologi. Saya dikirim di salah satu grup, ada yang mengirim saya gambar seorang ibu main gadget, diletakkannya anaknya, diikatkannya pakai selendang di pohon pisang. Dia sibuk. Ada berita tentang seorang perawat membiarkan anak sampai gosong dalam pemanas bayi, apa namanya itu, karena sibuk dengan. Jadi sebenarnya gadget ini bukan musibah bagi anak didik, karena anak didik bisa dikontrol oleh gurunya, masih ada yang ditakutinya. Tapi juga orang-orang dewasa menjadi kekanak-kanakan, menjadi tidak dewasa ketika sudah bersentuhan dengan alat-alat teknologi ini. Jamaah selalu bercerita tentang pengalaman pribadi mereka. Kalau di depan orang banyak biasanya nanya pakai tulisan atau langsung, tapi kalau dialog, kadang setelah selesai pengajian saya diajak berdialog. Di antara pertanyaan jamaah, Ustadz Abdul Somad, ya, ada tak doa? Doa apa Pak? Doa supaya anak ini berhenti main game online. Saya bilang rasanya belum dapat saya hadisnya lagi. Yang setahu saya ada doa diajarkan dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal'iddaini wa ghalabatir rijal. Belum pernah dapat saya lagi Allahumma inni a'udzubika min game online wa PlayStation wa warnet. Jadi ini tanggung jawab kita bersama, beban ibu, beban bapak, orang tua, karena teknologi canggih yang luar biasa. Dia seperti mata pisau bermata dua. Pisau bermata dua, yang pisau mata bawah bisa dipotongkan ke ayam, ke itik, ke cabai, ke wortel, ke bawang, ke sayur. Tapi juga dia mata atas ini kalau silap-silap dia bisa memotong leher, memotong urat nadi, maka berakhirlah kita. Nyawa kita tetap ada, kita tetap menjadi manusia, kita tetap berjalan, tapi kemanusiaan kita sudah tak ada lagi. Apa yang Ustaz maksud dengan kemanusiaan? Manusia itu disebut manusia kan karena kepedulian, ada respons. Kalau sudah tidak merespon, sesungguhnya dia manusia kehilangan kemanusiaannya. Dia adalah robot. Bagaimana penumpang satu pesawat, tujuannya sama, di airport yang sama, dengan penerbangan yang sama, dengan jam yang sama, menunggu di kursi yang sama 5 orang, tapi tidak lagi ada dialog, tidak ada lagi pembicaraan. Kalau kata orang Arab, la salam wala kalam. Salam tak ada, kalam tak ada. Semua orang sibuk dengan dunianya masing-masing. Sampai kalau ada di antara yang 5 itu pingsan satu, pun dia tidak ada respon untuk menolong. Yang pertama dia lakukan adalah memoto dan streaming.
Habis difotonya langsung diupdate, ada orang pingsan, langsung dikomen kawan-kawannya, kasihan, 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 kasihan. Peradaban kita sudah berubah. Makanya dalam Islam diajarkan kita cerdas menerima perubahan zaman. Ada hari ini suku yang tidak membolehkan tulis baca. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak, tapi ada yang tidak membolehkan untuk menulis dan membaca keperadabannya. Karena dia anggap kalau bisa menulis, bisa membaca, maka dia akan rusak. Karena kerusakan akal pikiran karena sanggup menulis dan membaca. Saya tidak mengharamkan tulis baca, karena Islam menyuruh kita membaca, Iqra, dan kita disuruh menulis. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Alat-alat telekomunikasi multimedia justru adalah bagian dari dakwah. Kemarin saya ketemu dengan salah seorang artis, Ustadz Somad, saya mau berkecimpung di bidang film. Saya bilang bagus, karena dakwah lewat ceramah terbatas, dakwah lewat khutbah terbatas, dakwah lewat tausiah terbatas, tapi dakwah lewat film itu bisa menyentuh. Kalau saya ceramah mungkin yang dengar hanya orang dalam masjid, hanya orang dalam ruang tablik akbar. Kita tak bisa lagi keramaian umum, mesti protokol kesehatan. Tapi kalau kamu berdakwah melalui film, itu luar biasa, karena dia sebagai bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Kebetulan pada zaman Nabi Musa itu yang hebat sihir, tukang-tukang sihir melemparkan tali-tali jadi ular, maka dikirimkan Allah bahasa kaum kepada Nabi Musa. Nabi Musa punya tongkat, dipukulkan ke lantai, memancar 12 mata air, terbelah Laut Merah, menyeberangkan Bani Israel 600.000 menyeberang dari Mesir ke Palestina, merubah menjadi ular, fa idza hiya hayyatun tas'a. Karena memang bahasa zaman itu begitu. Zaman Nabi Isa beda dengan zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Isa yang paling hebat adalah pengobatan. Bagaimana orang buta bisa sembuh, bagaimana orang lumpuh bisa berdiri. Maka bahasa itu yang dikirimkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yubri'ul akmaha wal abrasa, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh biiznillah, wa yuhyil mauta. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati biiznillah, juga dengan izin Allah. Dia bukan Allah, tapi dia nabi yang diutus Allah, dan perbuatannya itu atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada satupun yang bisa berbuat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang berbeda. Nabi Muhammad tidak pakai bahasa membelah lautan. Nabi Muhammad tidak pakai bahasa menyembuhkan, walaupun doanya makbul bisa menyembuhkan orang buta. Tapi Nabi pakai bahasa yang di zaman itu orang yang paling hebat adalah orang yang paling pandai bersyair. Makanya siapa yang menang lomba menulis syair, syairnya itu digantung di dinding Ka'bah menjadi juara bertahan. Maka diturunkan Allah mirip seperti syair tapi bukan syair. Kata Allah, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah." Kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan itu tidak layak bagi dia sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang diucapkannya itu bukan kata-kata dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak berbicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Dari 3 sampel contoh nabi yang saya sebutkan, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW dengan bahasa yang berbeda. Maka sekarang juga demikian. Bahasa sekarang adalah bahasa teknologi. Jadi guru juga mesti cakap, mesti punya keterampilan untuk menggunakan itu. Kepada artis yang tadi saya katakan sibuk dengan buat film yang mendidik, saya katakan, saya kasih contoh anak-anak. Kalau anak-anak itu mau mengajarkan dia sholat berjamaah pakai bahasa Ustadz Abdul Somad, pasti tak nyambung. Karena Ustadz pakai bahasa yang kaku. Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Maknanya benar, kata-katanya betul, hadisnya sahih, tapi belum tentu masuk ke kepalanya. Tapi kalau pakai bahasa teknologi, kalau adalah artis atau orang seni, seniman, multimedia yang pandai membuat film pendek, anak-anak pasti akan mau sholat berjamaah. Dibuatnya misalnya animasi gambar, imamnya Superman, makmumnya Batman, yang perempuan di belakang, yang azan Naruto, yang jadi khotib. Maka ini semua adalah ketika dia melihat itu,
dengan bahasa anak-anak, maka akan tersentuh. Maka kemajuan teknologi sekarang ini orang menjadi amat sangat paranoid, ketakutan luar biasa. Bahkan ada di beberapa tempat, ini alat-alat ini tidak boleh sama sekali Pak Ustaz. Oh, tidak bisa, karena sekarang guru mengirim pesan melalui handphone. Jadi di antara keluhan lembaga pendidikan kami dilema Pak Ustaz. Kalau anak-anak ini kami jauhkan dari handphone, sedangkan dia mesti mencari maklumat websitenya pakai handphone, maka handphone, laptop, komputer mesti diuploadkan, mesti disetupkan di dalamnya blog website yang tidak layak untuk dilihat. Kemudian pula ada jam. Jadi saya pernah bertamu ke salah seorang sahabat saya tengok dia main handphone terus tak berhenti anak ini. Cuman saya segan menegur karena ada bapaknya di situ, supaya dia, karena melihat saya memperhatikan, dia ngomong sendiri, anak ini Pak Ustadz main handphone karena jatah dia seminggu cuman hari ini, itulah maka Ustadz tak dipedulikannya dari tadi. Oh, rupanya pas jatah dia hari itu. Nah, jadi metodenya terserah macam-macam, ijtihad masing-masing, tapi yang jelas ada aturan yang dibuat. Karena kalau tidak aturan kita kacau. Saya pribadi, diri saya sendiri pun saya membuat aturan. Mungkin dari jam segini sampai jam segini dia mesti off dulu, mesti mati. Karena kalau tidak, kita seolah-olah sedang masuk ke dalam dunia lain. Bapak Ibu bisa rasakan itu. Kalau sedang sibuk dengan WhatsApp, grup-grup di dalamnya, masuk ke dalam dunia Facebook, masuk ke dalam Instagram, seolah-olah kita sedang masuk ke dunia lain, sibuk di situ. Maka jangan heran orang ketika ditangkap polisi, bagaimana gagahnya dia di dalam itu ketika menyerang, mencaci maki, sumpah serapah. Begitu ditangkap bentuknya lain, nangis. Modal materi 6.000 yang sekarang sudah naik jadi 10.000. Kemana kegagahan, kejantanan dia ketika sedang bermain medsos itu? Kenapa ujung-ujungnya minta maaf? Karena ternyata dia seperti sedang bermimpi. Ini dunia yang nyata, tapi ada dunia baru bernama dengan dunia medsos. Tapi dia tidak dapat diharamkan secara mutlak karena dia adalah alat. Alat itu hukumnya tergantung untuk apa dia digunakan. Jadi manusia sekarang mesti seimbang dengan handphonenya, karena handphonenya bernama smartphone. Smart, cerdas. Phone, handphone. Smartphone, handphonenya cerdas. Saking cerdasnya handphone ini, mengingat segalanya, yang punya tak ingat tadi mana handphone itu berada. Smartphone. Secara agama handphone ini juga cerdas. Bagaimana handphone itu tahu kalau kita bawa keluar kota, jamnya bisa berubah mengikut kota tanpa kita robah, tak sama macam jam tangan kita. Begitu sampai di sana, dia sudah tahu azan subuh, zuhur, azan, maghrib, isya, lengkap dengan arah kiblatnya. Handphonenya cerdas, azan 5 kali. Tapi yang punya handphone tak sholat 3 hari. Jadi mesti ada keseimbangan antara handphonenya dengan yang punya handphone. Ini semua, oh ini Ustadz hanya ngomong aja ini. Buktinya Ustadz sendiri pun pakai Facebook. Ustadz pun kami tengok juga punya Instagram. Ustadz pun juga pakai WhatsApp. Sampai hari ini saya belum pernah mengupload Facebook dan Instagram, karena saya tak tahu passwordnya. Saya kasihkan itu ke admin. Jadi kalau saya pergi ke Medan, saya ada ambil gambar, video, foto, saya kirimkan ke admin, tolong posting. Ini captionnya, ini gambarnya. Kenapa Ustadz tidak mau passwordnya? Karena saya termasuk orang yang tak bisa menahan emosi. Nanti kalau saya dicaci makinya, saya lawan dengan yang lebih keras daripada itu. Yang kedua, saya khawatir handphone ini hancur, susah saya beli handphone baru. Kita lah yang paling tahu tentang emosi kita. Makanya dalam ungkapan pepatah Arab, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celakalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kecanggihan teknologi ini mesti disikapi dengan sikap yang santun, yang cerdas, sehingga dia tidak menjadi musibah bagi zaman yang luar biasa ini. Poin kedua, bahwa membentuk manusia ini tak sama dengan membentuk bangunan. Kalau ada tiang hall ini yang retak, itu tinggal panggil tukang, robohkan, ganti baru, bisa. Kalau ada bangunan arsitekturnya salah, insya Allah tumbangkan, ganti bangunan baru.
Tapi kalau ada manusia yang salah bentuk, kita tidak bisa musnahkan dia, tembak dia, ganti manusia yang baru, tak bisa. Karena dia dilindungi oleh undang-undang. Dan dalam Islam, manusia ini walaupun dia sudah mati dikubur, tak boleh dilangkahi kuburannya. Begitulah hebatnya manusia, dimuliakan Allah. Laqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam, anak cucu Nabi Adam, Siti Hawa alaihi salam. Maka dalam menyikapi ini, membentuk manusia ini terdiri dari beberapa unsur. Yang jelas yang ada di ruangan ini, yang pertama lembaga pendidikan Al-Amjad, TK Islam Al-Amjad, SD Islam Al-Amjad, SMP Islam Al-Amjad, SMA Islam Al-Amjad, yang total secara keseluruhannya 1.800 sekian, hampir 2.000. Lalu kemudian ada pendidiknya, itulah dia para guru. Guru artinya digugu dan ditiru. Dari mulai cara berjalannya, cara bicaranya, minumnya, cara makannya, semua ditiru. Kemudian yang ketiga adalah orang tua. Tiga ini berkoordinasi bersama untuk membentuk satu sosok manusia. Kalau tiga ini saling menyalahkan, kata yayasan lembaga pendidikan, yang salah gurunya, kata guru yang salah orang tuanya. Maka ketiga orang ini mesti bekerja sama dengan baik. Jadi kalau hari ini saya menyampaikan tausiah kepada wali murid, saya insya Allah tiga-tiganya ada. Wali muridnya ada, gurunya ada, lembaga pendidikannya ada, sehingga pesan-pesan yang saya sampaikan ini sampai ke Bapak Ibu secara offline. Walaupun nanti video ini tetap juga diupload, ditonton orang di lembaga manapun, karena yang kita inginkan kajian bukan eksklusif tertutup, tapi inklusif terbuka. Kalau baik diamalkan orang, diambil, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, asal muasal pendidikan ini dibebankan kepada orang tua. Kata Nabi, kullukum ra'in, kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, kamu akan diminta tanggung jawab tentang anak-anakmu. Karena ini amanah. Orang kalau punya anak, dia tidak terlalu merasa anak ini sebagai nikmat. Apalagi kalau anaknya banyak, sampai lupa dia nama-namanya, entah siapa saja. Tapi bagi orang yang lama baru punya anak, itu anak itu luar biasa. Ini Pak Ustaz, anak saya ini setelah menikah 10 tahun baru saya dapat anak ini. Masya Allah. Jadi setelah 10 tahun kau baru anak ini lahir? Iya. Maka penghargaan dia itu luar biasa, karena dia menantikan kedatangannya. Beda sama orang misalnya nikah bulan Januari, tiba-tiba April punya anak, itu dia dapat bonus. Maka kalau ini menjadi suatu amanah besar, banyak orang selalu mengatakan anak durhaka. Padahal dalam sebuah riwayat ada Umar bin Khattab, waktu itu jadi khalifah, datanglah orang mengadu, "Hai Umar bin Khattab, ya ini anak ini durhaka, tolong kau hukum dia." Umar bin Khattab cerdas, bijaksana, ada firasatnya. Dia tanya, "Kenapa kau melakukan perbuatan kesalahan?" Umar bin Khattab, "Apakah kami anak-anak ini punya hak?" Kata Umar bin Khattab, "Ya." "Apa hak kami sebagai anak?" "Hak kamu sebagai anak 3. Dipilihkan ibu yang baik, dikasih nama yang baik, dikasih makanan yang baik." Kata anak ini, "Ibuku tak baik, makananku tak baik, namaku pun tak baik." Apa kata Umar bin Khattab? "Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik." Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu itu durhaka kepadamu. Kalau bisa yang ini jangan sampai ke anak-anak kita, nanti dia bisa melawan. "Dasar kau anak durhaka, bapak sama mak lebih durhaka daripada aku." Karena ternyata ada orang tua yang durhaka. Sebab apa? Tidak memberikan hak-hak dan kewajiban mereka. Dan ini akan salah satu yang dituntut di hadapan Allah, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Karena di antara nikmat, karena orang tua tadi tidak sanggup mendidik anaknya, karena dia sibuk kerja, bapaknya pergi pagi pulang petang, ibunya wanita karir, maka dia minta tolong kepada guru. Ini asal muasalnya bagaimana minta tolong kepada guru. Kalau sultan-sultan zaman dulu dipanggil guru itu ke istana untuk datang ke istana mengajar anak-anaknya. Di antara ulama yang diundang itu namanya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah
bin Bardizbah yang kita kenal dengan Imam Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Kalau kita dengar ada hadis Sahih Bukhari, itulah dia. Setelah dia berkeliling 16 tahun dari Bukhara, Uzbekistan, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke Mesir, pergi ke Syam, pulang lagi ke kampung halamannya, datang Sultan memanggil dia. Hai Bukhari, datang ke rumahku, ajari anak-anakku. Imam Bukhari tak sama macam yang lain. Kata Imam Bukhari, ilmu itu diambil, bukan diberikan. Kalau anakmu mau belajar kepada aku, antar anakmu ke majelis aku, jangan aku yang datang ke tempat kamu. Tersinggung penguasa. Akhirnya terjadilah konflik, sampai akhirnya Imam Bukhari tidak dibolehkan mengajar. Murid-murid yang datang dihalang-halangi, difitnah, sampai pada akhirnya Imam Bukhari berdoa kepada Allah. Apa kata dia? Allahumma qad daqat alayyal ardu bima rahubat. Sebelumnya dunia ini lapang ya Allah. 16 tahun aku berkeliling mencari hadis Nabi, tak ada satupun yang menghalangi. Sekarang dunia ini terasa sempit, fakbitni, cabutlah nyawaku. Meninggal Imam Al-Bukhari, dikebumikan. Setelah dimakamkan, orang mencium bau harum semerbak dari makam Imam Al-Bukhari. Allah ingin mengatakan, kalian salah selama ini terhadap Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari termasuk seorang ulama yang lahir kemudian dalam keadaan tak bisa melihat, tunanetra, buta. Tapi kemudian berkat doa ibunya selalu mendoakan dia yang baik-baik, akhirnya dibukakan Allah pandangan matanya, dan dia sampai hari ini tidak ada dunia ini yang kosong daripada Imam Al-Bukhari, karena kitab yang sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Di bawah Bukhari baru kitab Sahih Muslim, murid Imam Bukhari. Makanya ulama selalu bercerita, ini hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Orang tua, guru. Tapi zaman dulu, guru hanya mengajar di rumah. Zaman sekarang mesti ada lembaga. Bertemulah orang tua dengan guru di sebuah lembaga pendidikan. Ketiga komunitas, kelompok, unsur ini mesti bekerja sama dengan baik, dan ketiga-tiganya akan mendapatkan amal jariah kalau lahir anak-anak yang baik. Tapi kalau generasi ini rusak, maka ketiga-tiga ini kena. Lembaga pendidikannya kena, orang tuanya kena, guru-guru pun juga kena. Kenapa? Karena mereka sudah membentuk satu generasi yang busuk, yang mesti dimusnahkan. Tapi tidak sama seperti memusnahkan tanaman yang kena wereng, bisa dipotong, dibakar, selesai. Kita berpikir bagaimana 20-30 tahun yang akan datang. Kita hari ini adalah generasi yang ibarat pokok kayu, tumbuh hijau, kemudian harum semerbak, setelah itu layu, kuning, dan mati. Adapun yang masa depan itu yang mereka, anak kita yang membaca Al-Quran tadi, itulah masa depan kita. Jadi kalau mau melihat bagaimana Medan, Sumatera Utara, Indonesia, umat Islam ke depan, Syubbanul Yaum, investasi yang tidak putus adalah investasi kemanusiaan. Lembaga pendidikan adalah investasi kemanusiaan. Saya dimanapun saya ceramah, isi saya ceramah itu tidak keluar dari 3. Perbaikan pendidikan, masukkan anak-anak ke lembaga pendidikan Islam. Perbaikan ekonomi, bangkitkan ekonomi umat. Karena umat ini kuat kalau ekonominya mapan. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran merubah orang menjadi kafir. Kafir, fakir, fakir, kafir, tipis setipis kulit bawang. Yang ketiga adalah perbaikan politik. Karena 20% anggaran pendidikan dari APBN untuk anak-anak pendidikan itu adalah buah dari jihad konstitusi DPR RI dari berbagai macam partai. Kalau dipilih orang-orang baik yang menyuarakan, yang dia berpartisipasi untuk pendidikan melalui undang-undang, maka itu amat sangat baik. 3 unsur inilah bertemu: perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Yang terakhir, yang saya sebutkan 2 unsur tadi hanya usaha saja. Teknologi, usaha. Orang tua, lembaga pendidikan, guru, usaha. Tapi ada yang lebih kuat daripada usaha. Inilah yang terakhir, yang ketiga, yaitu doa. Ad-doa silahul mu'in, doa senjatanya orang beriman. Ibu jangan pernah lupa mendoakan anak-anaknya. Kenapa selalu saya pesankan ibu? Karena hubungan ibu dengan anak begitu dekat. 9 bulan 10 hari dalam kandungannya, 2 tahun dia susukan, darahnya mengalir dalam darah anaknya. Anak itu adalah fotokopi dari
tubuh ibunya keluar. Jadi bagi perempuan itu sesuatu yang biasa, tapi bagi laki-laki ketika dia berpikir bagaimana anak itu keluar dari tubuh manusia, berbentuk manusia, maka semuanya dia copy, dari mulai akalnya, dari mulai perasaannya, dari mulai cara bicaranya. Cobalah ibu perhatikan nanti pulang bagaimana anak-anak ibu, coba lihat berapa persen diwarisinya sifat ibu. Kalau ibu lihat tidak diwarisinya sama sekali, maka sesungguhnya surga tidak lagi berada di tapak kaki ibu, tapi sudah berpindah ke tapak kaki babysitter. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa doa seorang ibu sebelum anak masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum SMP dan SMA, apalagi perguruan tinggi. Makanya tadi bicara-bicara kami dengan Pak Rektor, kalau pendidikan TK, SD, SMP, SMA ini gagal, maka yang paling merasakan efeknya adalah Pak Rektor nanti ketika anak-anak itu di kampus perguruan tinggi. Kenapa? Karena bahasa yang tidak santun, tidak lagi ada sopan santun, tidak lagi ada tata krama, mereka pasti akan masuk ke perguruan tinggi. Dan kegagalan-kegagalan dari mulai muara awal, dari TK, SD, SMP, SMA akan diselesaikan di sana. Ada salah seorang rektor dulu, sekarang sudah tidak rektor lagi, di Malang, mantan rektor UIN Malang. Dia melihat ada pendidikan anak-anak yang tidak terkejar ketika SD. SD tidak diperhatikan baca Qur'annya, masuk ke SMP dia sibuk dengan fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Masuk ke SMA lalu sibuk dengan beban untuk masuk perguruan tinggi. Maka di perguruan tinggi dia punya ide, dibuatkan tahun pertama selama 12 bulan anak-anak ini dipesantrenkan, diboardingkan. Bagaimana ketika dia pagi sampai zuhur, itu memang pokok beban dia di kampus sesuai fakultas masing-masing. Tapi nanti petang dengan malam mengejar ketertinggalan dia dulu. Alhamdulillah di lembaga pendidikan kita, tadi sudah saya tanya, apa aja pendidikan yang ada mata pelajaran muatan lokal yang tidak ada di SMP umumnya. Dia diajarkan akidah supaya dia tetap berpegang pada ahlus sunnah wal jamaah. Dia belajarkan Quran hadis karena Nabi meninggalkan dua, Quran dan hadis. Dia belajar bahasa Arab karena dia modal utama Al-Quran, hadis, solat, fikih pakai bahasa Arab. Dia diajarkan bagaimana fikih, hukum halal haram, solat, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat muakkad. Lalu kemudian diajarkan sejarah Islam. 5 ini paling tidak dasar mesti ada di kepala anak-anak kita. Quran, hadis, bahasa Arab, fikih, akidah, lalu kemudian sejarah Islam, supaya dia mengerti dari mulai urutan Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beralih kepada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, lalu kemudian Islam hancur, berakhir dengan pada masa dibebaskannya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih selama 500 tahun, berakhir lalu kemudian pada tahun 1924 hancurnya Turki Utsmani, lalu kemudian umat Islam kecil-kecil, negara Arab terpecah menjadi 22 negara kecil-kecil dari Yaman sampai Maroko, supaya dia punya gambaran mapping tentang bagaimana dunia saat ini. Saya kira itu 3 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana kita cerdas menghadapi goncangan ombak teknologi. Yang kedua, 3 lembaga mesti bersepakat, antara lembaga pendidikan, orang tua dan guru. Yang ketiga, ada kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan doa, doa ibu dan doa bapak. Di antara doa yang diajarkan Nabi, Rabbana hablana minas sholihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi sesungguhnya doa tidaklah menghafal doa. Banyak orang sekarang menghafal doa, sedangkan kita disuruh berdoa. Ada orang menghafal doa, doanya betul dari mulutnya tapi hatinya lalai. Sedangkan yang diinginkan adalah berdoa dan mendoakan, bukan sebatas menghafal doa. Jadi bagi yang tak hafal doa, doa saja pakai bahasa Indonesia, diawali dengan 4. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Itu syarat doa sampai. Setelah itu mintakanlah kepada Allah. Pejamkan mata, bayangkan wajahnya, teteskan air mata. Jangan sampai anak ini menjadi sekuler, jangan sampai menjadi liberal, jangan menjadi komunis, apalagi murtad, na'udzubillah. Jangan sampai dia menjadi ateis, jangan sampai dia menjadi aliran sesat, jangan sampai dia menjadi LGBT, jangan sampai kena virus HIV AIDS.
selalu dilantunkan kepada Allah, maka insya Allah itu akan menjadi kekuatan emosional, ikatan batin yang luar biasa antara generasi masa depan yang akan melanjutkan dunia ini. Kita hanya akan melihat mereka dari alam barzakh. Itulah 3 poin yang saya sampaikan, lebih kurang dalam 60 menit. Ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Kecil betul tulisannya. Kebetulan saya dokter gigi. Ketika ibadah haji ada sesuatu yang mengganjal hati saya. Ketika itu sedang ibadah wajib, saya tidak dibolehkan sikat gigi selama beberapa hari karena sedang ihram. Katanya tidak boleh berdarah, dikhawatirkan sikat gigi membuat gusi berdarah. Padahal yang membuat gusi berdarah itu justru karena gusinya kotor, yang membuat gusi menjadi radang dan berdarah. Karena beberapa orang berdarah ketika sikat gigi karena di gusinya ada karang gigi. Justru harusnya sebelum berangkat haji bersihkan karang gigi terlebih dahulu ke dokter supaya gusinya tidak radang. Jadi ketika berihram tidak perlu takut sikat gigi karena takut berdarah. Mohon pencerahan Ustaz. Ini bertanya tapi sebenarnya ilmu baru. Sebelum berangkat umroh haji bersihkan karang gigi. Ustadz Somad, apakah Ustadz peduli kepada gigi? Saya tetap rutin membersihkan karang gigi. Kata dokter gigi yang pernah saya tanya, kata dia 6 bulan sekali. Ustadz mesti 6 bulan sekali. Jadi saya setiap 6 bulan sekali tetap. Walaupun dalam keadaan COVID, banyak dokter tidak membuka praktek karena dia takut disitulah sumber COVID. Saya cari yang buka, saya pergi. Kebetulan dokternya perempuan pula. Saya cari dokter laki-laki, takut menjadi fitnah dan lain sebagainya. Jadi tentang kebersihan gigi. Adapun orang yang gosok gigi tiba-tiba gusinya berdarah saat bulan puasa, bukan kemauan dia, maka dia tinggal ludahkan saja, tidak dia telan. Bagaimana kalau dia sedang ihram? Maka kalau dia sedang ihram dia gosok gigi, bukan kemauan dia, maka kemudian berdarah, maka tidak termasuk dalam larangan ihram dalam mazhab manapun. Jadi yang ini mazhab mana? Tak tahu saya mazhab mana yang dipakai. Oleh sebab itu baik, tapi saran ini baik supaya membersihkan karang gigi. Ini tentang masalah gigi berdarah dalam keadaan puasa, dalam keadaan sholat. Maka kalau kita kebetulan memegang tisu, ada sapu tangan, maka dia letakkan lalu dia masukkan lagi ke dalam, maka tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan puasa, dan tidak termasuk dalam larangan ihram sehingga perlu membayar dam atau terkena fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini anak saya laki-laki 9 tahun. Saat usia ini kepada ayah atau ibu yang perlu lebih pendekatannya dalam hal menghadapi masa. Ayat tentang Nabi Musa hanya menyebut ibu. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami kirimkan ilham kepada ibu Musa. Nabi Muhammad SAW sempat punya ibu sampai 4 atau 6 tahun. Beberapa riwayat 6 tahun. Lalu kemudian Nabi Ismail alaihissalam diriwayat oleh Hajar yang merawat. Lalu kemudian ketika Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang, Nabi melihat seorang ibu. Jadi yang masuk surga setelah Nabi itu perempuan single parent yang menjaga anaknya. Dari riwayat tentang Nabi Musa, Nabi Isa yang dibesarkan oleh ibu, Nabi Ismail tentang perempuan yang menjaga anaknya, maka sesungguhnya perhatian ibu lebih besar. Adapun bapak, ayah, maka dia memberikan perhatian karena kewajiban seorang laki-laki 5: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Maka ada pembagian tugas, tapi porsi yang paling besar adalah ibu. Makanya dalam Al-Quran bercerita tentang tanah. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman yang baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tidak baik hanya akan mengeluarkan tanaman kaktus, tanaman tandus, akan mengeluarkan tanaman yang tidak baik.
Setelah ayat cerita tentang tanaman, langsung ayat berikutnya cerita tentang Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Menurut Imam Al-Biqai, ayat itu tidak berdiri sendiri. Satu ayat punya keterkaitan, disebut dengan munasabat bainal ayat. Apa hubungan ayat tentang tanah dengan tentang Nabi Nuh alaihissalam? Karena anak Nabi Nuh namanya Kan'an, durhaka, dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas perahu sampan bahtera ayah. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin, aku tak perlu naik ke sampan, aku cukup naik ke atas bukit, ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkan aku dari banjir bandang ini. Padahal Nabi Nuh alaihissalam, di mana letak kesalahannya? Daraballahu mathalan lilladzina kafaru mara'ata Nuhin. Allah memberikan contoh kepada orang kafir, imra'ata Nuh, istri Nuh, wa imra'ata Lut, dan istri Nabi Lut alaihi wassalam. Jadi perhatian yang paling besar adalah ibu. Tapi tidak mengesampingkan perhatian seorang ayah. Saya sedang bercerita tentang perhatian, tapi bercerita tentang porsi. Apa amalan doa agar anak lembut hatinya menerima nasihat dan ilmu yang baik? Ada seorang pecandu narkoba, cerita ke saya bagaimana dia berhenti narkoba. Cakap ustadz tak masuk, apapun kata orang tak masuk ke telinganya. Lalu gimana ceritanya bapak berhenti? Emak saya pergi umroh, waktu tawaf dibawanya dirigen air zam-zam, doanya tak lain tak bukan, berhentikan anakku narkoba, berhentikan anakku narkoba, berhentikan anakku narkoba, berhentikan anakku narkoba. Setelah pulang dikasihnya minum, dimandikannya, sehat saya Pak Ustaz. Jadi ibu, bawalah nanti air zam-zam, lembutkanlah hati anak, terserah macam-macam. Saya ketika almarhumah mak saya masih hidup, saya bawa dulu ceramah ke Medan, Sumatera Utara, menginap di dekat Masjid Raya. Tiba-tiba datang kawannya, ada kawanku mau jumpa, kata dia. Kita tak usahlah jumpa di kamar, kita jumpa di bawah. Ya, sampai di bawah, saya biarkan dia cerita. Saya duduk, tak ikut dalam pembicaraan mereka, hanya mendengar saja. Jadi kawannya ini nanya, waktu anak kau dulu pergi ke Mesir 4 tahun, ke Maroko 2 tahun, kan dia tak balik-balik, tak jumpa. Apalah yang kau doakan dia? Kata mak saya, ku bacakan dia tiap malam 100 kali Al-Fatihah. Ku hadiahkan untuk ruhnya, karena dalam badannya itu ada ruh, ada hati. Kalau hati itu diberikan makanan, banyak kita memperhatikan makanannya, vitaminnya, 4 sehat 5 sempurna, tapi tak diperhatikan ruh yang ada. Maka ditundukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ruh. Dalam lagu kebangsaan Indonesia pun tidak badan dulu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwanya dulu. Jiwanya inilah yang dibangun dengan doa-doa tadi. Beberapa bulan yang lalu ada jamaah mengirim WA ke saya, Ustadz Somad, saya baru lewat di depan rumah almarhumah emak Ustadz. Oh alhamdulillah, ibu masih ingat rumahnya? Ya, saya punya kenangan Pak Ustadz. Apa kenangannya bu? Dulu waktu beliau hidup saya selalu datang menjenguk. Apa cerita dia? Kata dia, kalau anakku itu sedang tidak jadwal ceramah, dia sedang tidur di kamar, malam-malam jam 2 berzikir aku di depan pintunya antara 1000, 2000 sampai 3000 kali la ilaha illallah, supaya dilindungi Allah dia. Tak pernah diceritakannya ke saya sekalipun, yang bercerita justru orang lain. Barulah saya paham, selama ini saya tak tahu menjawab kalau ditanya oleh jamaah, apa minuman Ustadz hingga Ustadz sehat bisa kemana kemari, tak pernah sakit? Apa suplemen Ustadz? Saya tak ada. Rupanya doa ibu. Sayangnya sudah tahunya setelah tak lagi berada. Maka saya pesankan kepada ibu-ibu sekalian, mau bacakan Al-Fatihah, mau bacakan Yasin, mau bacakan sholawat, mau bacakan la ilaha illallah, doa kepada Allah, bertawassul dengan amal baik, bersolawat, berzikir, bersedekah. Ya Allah, berkat sedekahku, berkat la ilaha illallah, berkat solawat, berkat Al-Fatihah, lembutkanlah hati anakku. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Ya Latif, engkau yang maha lembut. Ultuf bina, lembutkanlah engkau kepada kami, lembutkanlah hati anak-anak kami, karena semuanya dalam kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun.
Apa hukumnya jika seorang tidak memberikan pendidikan moral kepada anaknya karena merasa kecewa terhadap anaknya yang lebih? Ada 5 kewajiban laki-laki yang tidak bisa dihilangkan dengan apapun. Pertama, makanan. Kedua, pendidikan. Ketiga, makanan, pakaian, pendidikan, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Walaupun jaraknya jauh, walaupun misalnya berpisah, anaknya tinggal dengan ibunya, anak-anak tak bisa memilih. Tapi kalau sudah dewasa dia memilih, lalu bapak tidak mau memberikan yang 5, maka tetap zalim mazlum. Anak mazlum, teraniaya, kita zalim. Maka Islam melarang tidak boleh zalim. Yang 5 ini tetap dibagi: makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau tak dikasih, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada nanti orang menghadap Allah, ya'ti yaumul qiyamati bi sholatin, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakat infak sedekahnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, tapi ternyata dia syatama haza, mencaci maki si fulan, wa qazafa haza, wa daraba haza, wa akala mal haza, menganiaya orang, dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hitung balas ketidakadilan orang dibalas dengan ketidakadilan. I'dilu, bersikap adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena dia lebih mendekatkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir. Apa hukumnya bila ada harta warisan orang tua sebelum dia meninggal ada membuat surat wasiat? Apabila dia meninggal, harta tersebut dibagi rata kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Tak mau dia pakai faraid. Faraid adalah hukum Islam tentang warisan. Saya anjurkan keluarga yang berkonflik tentang harta warisan, tulis nama-nama ahli waris, bawa ke PA, Pengadilan Agama Kabupaten Kota, kalau Medan Kabupaten Kota. Nanti pengadilan akan menetapkan ahli waris yang berhak menerima. Karena kalau ceramah ustadz mungkin dia tak mau dengar. Kalau kita terbagi 2 kelompok, kelompok ini bawa ustadz, kelompok ini bawa ustadz, ustadz pula dilaganya. Nah, jadi yang paling untuk mengatasi masalah ini, pergi ke pengadilan, maka pengadilan akan mengeluarkan, ini adalah keputusan pengadilan yang berhak menerima harta warisan. Bolehkah membagi harta warisan dibagi sama? Harta warisan 1 miliar, anak 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan, yang mestinya menurut hukum fikih lidzakari mithlu hauzil unsayain, anak laki-laki 2 dapat 2 kali bagian perempuan, dibaginya rata 250 juta, 250, 250, 250, habis, tak ada ahli waris yang lain. Boleh membagi harta warisan, syaratnya 3. Yang pertama, semua ahli waris itu sudah akil baligh. Kalau ada satu anak kecil tak bisa. Kalau ada salah satunya, maaf cakap, usianya sampai tapi akalnya tak sampai, maaf cakap idiot, maka tak bisa. Dia tidak bisa masuk dalam perkongsian tadi. Dia mesti dibagi menurut jatahnya, karena dia tidak bisa bersedekah. 2, semua ahli waris itu tahu berapa bagiannya. Ini perlu. Waktu musyawarah adik-beradik, sebenarnya bagian kau 250 juta. Tapi karena sebetulnya jatah kau 300, tapi karena kita bagi sama, maka kau jadi dapat 250. Apakah kau rela? Kata dia, iya. Karena kalau kita bagi sama, ayah kita berpesan bagi sama, kita bagi sama aja ya. Iya katanya. Setelah itu dia ngaji ke masjid. Laki-laki 2 kali bagian, dihitungnya. Oh, banyak rupanya bagianku kemarin. Pulang dia ke rumah, dia cerita. Dia mungkin tak masalah, bininya mengamuk. Yang ketiga, orang yang berlebih jatahnya, maka kelebihannya itu dihitung sebagai tabarruk, pemberian sukarela. Kalau cukup 3 syarat, silakan bagi menurut bagi sama. Tapi kalau tidak cukup 3 syarat, jangan, karena akan menjadi konflik dan sengketa. Begitu dalam fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah yang dibimbing oleh Syekh Abdullah Balfaqih Kuwait tentang pembagian harta warisan.
menurut kesepakatan bersama. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Di majelis yang baik dan mulia, mari kita berdoa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan.